kan ada red ocean, ada blue ocean kan. Red ocean adalah pasar yang berdarah-darah. Dulu gue nganggapnya nih misalnya food vlogging itu udah berdarah-darah marketnya karena Iya. pemainnya sudah banyak sekali ada. Banyak pemain, marketnya juga banyak. Betul. Jadi untuk lu muncul ke permukaan tuh sulit sekali. Yep. Nah blue oceannya tuh di mana? Oh, gue suka mainan dan kayaknya review mainan tuh jarang banget deh di Indonesia. Akhirnya gue nyemplung di situ dan ternyata ternyata bisa muncul ke permukaan karena emang gak ada lagi orangnya gitu. Nah tugas gue gimana caranya ngundang orang-orang yang bahkan gak tertarik sama mainan tuh nonton. Makanya gue masukin entertainment, komedi di situ. Quotes yang terkenal, kalau lu gak di pressure, lu gak bakal berkembang gitu. Bener. Comfort zone kan itu. Bener. Kalau lu santai-santai nyaman, aduh aku gak bisa ngomong depan publik, ya udah gak usah, ya lu stay di comfort zone lu gak bakal belajar. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mind Plus bersama aku Jerome Pauline, dan bintang tamu kali ini adalah temen aku yang sering dibilang kembaranku, Medi Renaldi. Minasan, konnichiwa. Aku Medi guys. Hajimashite, watashi no namae wa Medi desu. Semangat ya bro. Harus semangat. Biasanya aku kalau vlogging kayak gitu kan, tapi kalau di sini biasanya gitu. Halo selamat datang, aku Jerome Pauline gitu. Oh iya. Versi seriusnya Jerome Pauline di sini. Tapi emang vibes-nya emang pengen dibawa serius aja. Iya. Karena di sini biasanya aku belajar dari orang gitu. Ini kayak ruang belajar untuk siapapun yang menonton. Semoga ada yang bisa diambil dari gue ya. Pasti dong, setiap orang pasti dong ada. Semoga. Pasti. Oke Medi, apa kabar bro? Baik sekali. Kita terakhir ketemu kapan ya? Udah lama sih. Terakhir ketemu kayaknya makan umaku deh kita. Iya. Habis collab. Oh iya, aku main ke podcast lo ya waktu itu ya? Iya, apa itu sebelum yang apa pas nikahan gua ya? Pas nikahan lu deh kan. Apa pas nikah? Oh iya ya, kayaknya pas. Oh pas nikahan ya, pas abis collab kan bahas lu mau nikah kalau nggak salah. Bener. Gimana life after marriage? Mahal. Apa yang berubah bro? Kenapa istriku? Kenapa kamu senyum seperti itu? Apa yang berubah? Apa yang berubah tentunya tanggung jawab jadi lebih banyak, ya kan? Terus, tapi gue pribadi gue ngerasa lebih tenang sih setelah nikah. Karena biasanya kalau gue jalan berdua kan ya suka kayak ya namanya juga masih pacaran gitu. Gue ngerasa orang tua gue juga mungkin nggak tenang gitu ninggalin gue berdua sama pacar gue kan. Tapi setelah menikah semuanya jadi lebih tenang. Dan entah kenapa gue ngerasa views juga pun jadi tambah oke. Gue nggak tahu kenapa ya. Views YouTube. Iya. Iya. Gue nggak tahu hubungannya di mana. Tapi kan ada yang bilang setelah menikah tuh lu bakal ditambah gitu rezekinya apa segala macam lah. Gue tadinya nggak percaya. Tapi ternyata terbukti juga di gue. Gue bahkan sekarang lebih jarang upload ya. Iya. Karena gue ngerasa ya views gue udah nge-cover yang dulu-dulu gitu. Sekarang gue upload bisa 5 hari sekali, 6 hari sekali kayak gitu. Iya. Itu sih gue. Apa mungkin karena lu uploadnya jarang, jadi orang-orang kangen, jadi mereka lebih nonton. Terbalik bro, bener. Kebalik ya? Gue yang tahu soalnya, gue yang tahu kayaknya kalau misalnya video segini nggak usah upload beberapa hari nggak apa-apa deh gitu. Gitu. Dulu malah lebih insecure gue, viewsnya masih segini, kayak gue harus lebih rajin lagi nih gitu. Nah sekarang karena ngerasa, oke, udah segini nih, udah nge-cover yang biasanya gue raih, kayaknya jarang pun nggak apa-apa gitu. Lu kan sebagai seorang yang suka mainan gitu ya. Betul. Ya kan, terus kayak kalau di YouTube kan personanya tuh nggak serius gitu kan. Betul. Nah untuk menghadapi pernikahan ini aku jadi penasaran nih, soalnya aku juga bentar lagi mau nikah. Wih. Wow, eksklusif di Mind Plus. Ya kalau misalkan aku bakal nikah juga kan. Pasti dong. Ya kan? Ya dong. Sooner or later gitu. Yes. Gak tahu ya kapan. Hal-hal apa aja yang harus diobrolin sebelum nikah? Dan hal apa aja yang harus diobrolin? Dan menurut lu kayak setelah lu nikah ini ya kan, apa yang you wish diobrolin dulu sebelum nikah gitu? Kayak lu bertengkar karena apa sih gitu? Waduh, sayang kita bertengkar gara-gara apa ya? Apa jarang bertengkar? Jujur, gue lebih banyak berantem ketika gue pacaran dibanding pas nikah. Setuju gak kamu? Ya kan, ketika sudah menikah, entah kenapa gue ngerasa lebih tenang, lebih aman, lebih dewasa juga. Justru gue jarang sekali berantem. Gue pun gak inget berantem karena apa ya? Hal-hal kecil doang sih paling. Itu pun gue gak bisa inget apa gitu. Itu pun jadi kayak rutin saja gitu. Ntar juga udahan gitu, ntar juga baikan gitu. Udah sih. Tapi ada yang menarik sih, sebelum kita menikah tuh kita sempet hampir gak gagal menikah. Wow.
Iya, kita sempat berantem gede banget. Tentang apa ya waktu itu ya? Waktu itu tuh gue ingat kita berantem di hari ulang tahun gue. Waktu itu adalah sesuatu, ini terlalu private juga sih untuk di-share ya kayaknya ya. Pokoknya kita berantem lumayan besar. Pokoknya gue ngerasa ini hari ulang tahun gue, kita harusnya baik-baik aja, kita nggak harus berantem kayak gini. Bla 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 bla. Makin lama menggulung, gede banget berantemnya. Kita nggak ketemu selama berapa lama tuh, Seng? Seminggu apa 2 minggu. Bahkan kita sampai ke psikolog gitu. Nah, menurut gue, jadi kalau pertanyaan lu apa yang harus diobrolin sebelum nikah? Konseling pranikah tuh penting banget sih. Karena itu setelah kita konseling, itu salah satu faktor terbesar gue sama Carera istri gue itu nggak pernah berantem lagi. Karena kita belajar banyak banget cara kita memvalidasi perasaan pasangan kayak gimana, cara kita bereaksi nih kalau kita lagi berantem tuh kayak gimana. Karena orang beda-beda bro. Ada orang yang kalau berantem lu harus selesain pada saat itu juga. Ada juga yang butuh ruangan. Jadi nah kalau gue tipenya yang butuh ruangan tuh. Jadi kita misah dulu bentar, lu ngapain, kayak lu main PS, baca buku apa segala macem. Kalau gue tuh tipe yang kayak gitu. Jadi menurut gue yang penting sih konseling pranikah tuh penting sih menurut. Itu makanya gue jarang banget berantem. Gue aja gak ingat gue kapan terakhir gue berantem. Tapi kalau gue di Kristen, itu di gereja tuh diwajibin. Jadi sebelum diberkati lah, sebelum akad itu memang harus ada lulus bimbingan pranikah itu. Dan bahkan banyak orang yang akhirnya putus atau gak jadi nikah gara-gara di bimbingan pranikah itu baru ketahuan banyak hal gitu loh. Kayak mungkin selama pernikahan, selama pacaran tuh belum pernah ngomongin hal-hal berat gitu. Contohnya keuangan deh gitu kan. Keuangan atau nanti masa depan mau kayak gimana, visi misinya gimana, kan harus benar-benar cocok gitu. Betul. Tahu nggak, tahu kalau misalnya di agama lain itu wajib atau nggak ada kayak gitu ya? Sebenarnya secara formal tuh ada juga sih ya. Di KUA tuh ada bro. Cuma buat gua itu kayak formalitas aja sih. Jadi kayak cuma gitu doang gitu. Beda gitu, kayak kita nggak benar-benar connect sama pasangan kita gitu loh. Kayak cuma dibacain lah kayak udah selesai gitu. Berarti yang bikin lo itu kan yang konseling yang dulu di luar keagamaan ini betul, kan? Betul. I see. Betul. Itu sih yang penting buat gua. Yang berubah banget dari mindset lo melihat karir dan ambisi lo apa? Karena banyak orang bilang gini kayak kalau misalnya after nikah itu udah gak menggebu-gebu itu mengejar karir. Atau gak apalagi pas punya anak gitu. Udah gak menggebu-gebu mengejar karir. Sedangkan gue tahu lu sebelum nikah itu lu lumayan rajin lah. Misalnya workaholic lah. Kayak sampai sekarang sih kayaknya masih deh. Masih ya? Masih. Gak berkurang gitu? Gak ada. Dan gue gak ngerasa gue berubah. Gue gak ngerasa gue berubah, gak ngerasa gue kayak bekerja juga. Setiap hari juga rasanya kayak bro, pekerjaan gue review mainan bro. I'm doing what I like gitu. I'm doing what I love. Buat gue itu tidak seperti pekerjaan sih rasanya. Rasanya kayak gitu gue. Lu boleh tanya tim gue sih. Gue off cam dan on cam ngeliat mainan sama noranya kan. Wah gitu sama gue. Gue kalau ngeliat mainan tuh ya emang secinta itu gue sama mainan, sama pop culture juga. Jadi gue sih ngerasanya gak ada yang berubah. Paling gue itu orangnya rajin ngulik aja bro. Kayak YouTube nih lagi pengen kayak gimana sih gitu. Audiens gue tuh lagi pengen kayak gimana sih gitu. Karena kalau kita ngomongin mainan sebenarnya susah banget buat dapetin penonton. Benar. Kapan sih lu terakhir kali nyari review mainan? Gak pernah. Karena mainan tuh barang tersier. Iya. Iya kan, kecuali lu beli gadget. Lu nyari gadget ini bagus gak ya, gue akan nyari gitu. Tapi kalau mainan gak bisa, itu barang tersier. Niche banget itu. Sangat amat niche. Bahkan di seluruh dunia lu cari review mainan tuh jarang banget. Itu yang gue pegang dari dulu, namanya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy tahu. Blue Ocean Strategy tahu kan, pasti tahu kan. Tahu. Jadi kan ada Red Ocean, ada Blue Ocean kan. Red Ocean adalah pasar yang berdarah-darah. Dulu gue anggapnya nih misalnya food vlogging itu udah berdarah-darah marketnya karena pemainnya sudah banyak sekali, ada banyak pemain, marketnya juga banyak. Betul. Jadi untuk lu muncul ke permukaan tuh sulit sekali. Nah, Blue Ocean-nya tuh di mana ya? Oh, gue suka mainan dan kayaknya review mainan tuh jarang banget deh di Indonesia. Akhirnya gue nyemplung di situ dan ternyata ternyata bisa muncul ke permukaan karena emang gak ada lagi orangnya gitu. Nah, tugas gue gimana caranya ngundang orang-orang yang bahkan gak tertarik sama mainan tuh nonton. Makanya gue masukin entertainment, komedi di situ. Gitu. Dan dari dulu gak pernah berubah gue. Gak ada yang berubah sama sekali sih menurut gue. Sama-sama aja, cuma
gue harus bertahan aja. Gimana cara gue survive di algoritma YouTube yang berubah-berubah gitu. Makanya gue ngulik terus. Konten gue pun sekarang mungkin penonton gue juga berasa berubah juga dibanding dulu. Cuma itu adalah cara gue bertahan dan berkembang. Oke. Itu. Jadi gak ada hubungan sama pernikahan lah ya? Gak ada sih. Gak ada karena gue belum punya anak juga kali ya. Mungkin ya. Jadi kayaknya sama-sama aja gitu. Tapi anak lu bakal jadi anak yang paling bahagia di dunia ya? Bro. Tidak perlu ke toko-toko mainan. Di rumah udah mainan sudah kayak toko. Tapi aku salutnya sama lu bro. Aku ngeliat tuh adalah kita tuh sama-sama di niche yang susah dapat followers. Matematika ya kan. Itu dia. Blue Ocean tapi. Blue Ocean banget. Bener, Blue Ocean banget. Makanya pas lu ngomong Blue Ocean gue kayak ngerasa ya kita kayak gitu. Dan yang aku lihat adalah kayak lu bisa apa ya ngomongnya. Mungkin aku juga gak pernah ngomongin ke lu tapi aku ngelihat kita tuh mirip banget. Mukanya apa? Bukan. Maksudnya kayak cara tuh mirip. Aku merasa kita tuh secara gak langsung punya strategi yang sama gitu. Okay. Kayak gimana caranya supaya orang-orang mau nonton kita meskipun dia gak suka matematika. Dia gak tertarik sama matematikanya. Kan kalau lu cuma ngajar doang gak mungkin dong. Bener, iya. Harus lu masukin bumbu-bumbu komedi, entertainment. Bener. Ya kan? Kayak dulu aku mikir, aku lumayan eksperimen sih bro. Kalau dulu aku kayak ngajar matematika yang aku pikir orang bakal suka. Ternyata kalau di YouTube kan ada tuh yang top 10 itu. Iya. Paling bawah tuh. Paling bawah tuh. Itu gue sama Koyo Cabe, sahabatku, itu isi galeri kita di WhatsApp. Isinya itu semua, bro. Gimana? Koy, gimana Koy? Itu punya gue putih, punya dia hitam udah gitu doang. Karena dia dark mode. Gue light mode. Ya, jadi kan di bawah-bawah kan. Ya. So aku mikir keras gimana nih caranya supaya orang-orang bisa suka matematikanya gitu kan. Akhirnya aku coba bikin battle matematika gitu. Bikin battle ternyata orang-orang suka meskipun mereka gak bisa matematikanya. Betul. Battle tuh yang waktu itu aku kuis-kuis orang gitu-gitu. Akhirnya kayak lu bikin podcast mainan yang waktu itu ya gue bangga banget sama konsep itu. Sumpah. Itu sama kayak aku ngetes matematika ke kalian gitu. Bener. Kayak aku merasa lu harus nyari jembatannya kan. Gimana cara menjembatani orang awam yang gak suka sama matematika. Iya. Dan bisa nonton konten gue gitu. Masa iya pasar gue cuma orang suka matematika dikit dong gitu kan. Ya, jadi kayak aku ngerasa kita framework itu sama. Framework of thinkingnya. Tapi kalau strategi lu gitu, sekarang misalnya lu bisa kasih rekomendasi ke orang-orang. Khususnya untuk player yang Blue Ocean lah ya. By the way, teman-teman mungkin yang belum tahu Red Ocean, Blue Ocean tuh istilahnya udah saturated. Kayak misalnya contohnya kalau kita sekarang mau buka bisnis kopi gitu. Betul, itu udah banyak banget. Tapi untungnya adalah semua orang minum kopi. Banyak, marketnya gede gitu. Kalau misalnya Blue Ocean misalnya mau bisnis. Bisnis, minuman, rasa apa ya? Rasa yang aneh-aneh misalnya gitu. Yang eksperimental lah gitu kan. Benar. Yang marketnya belum ada, belum terbukti berhasil. Tapi kalau lu berhasil di situ, cuma lu doang yang di situ. Benar, gitu. Minuman topping bulu babi. Gak ada dong. Itu Blue Ocean banget. Itu. Tapi gak semuanya kayak gitu ya guys. Blue Ocean bukan se-absurd itu juga gitu. Itu contoh aja. Nah jadi kalau misalnya strategi lu sendiri ini apa nih? Yang selama ini lu terapin untuk bisa berhasil di konten niche. Apalagi untuk anak-anak gitu kan. Tapi gue lihat dari views lu, dari views YouTube itu tuh gak cuma anak-anak doang gitu kan. Jadi strategi apa nih yang lu terapin? Mungkin orang mikir ya, Medi ini cuma review doang. Kalau gue sebagai orang yang ya lu tau lah terjun ke content creating juga, gue tahu banyak yang lu pikirin gitu. Banyak yang lu pikirin. Dia doang nih yang mikirin sampai situ, bener dah. Karena selama ini orang kayaknya underestimate juga deh, kayak review mainan doang. Nih yang aku lihat juga nih, Medi itu tahu banget dengan jelas dia itu sempat FYP yang Transformer itu. Terus dari situ gue lihat konten-konten dia bahasa Inggris semua habis itu. Dia mulai urut bahasa Inggris kan. Bener. Ini kayak gue, maksudnya Medi ini kelihatannya kayak main-main apa, tapi pasti. Gara-gara konten bahasa Inggris itu, gue di follow Gary V. Gue DM-an sama dia. Sampai sekarang? Dia, kemarin dia ngirimin gue komik bro. Oh iya. Dari Amerika, kaget gue. Dia gue kira sugar coating doang. Dia bilang apa ya, I love what you're doing gitu. Pokoknya. Jadi kan emang baik gitu kan di konten-kontennya dia kan. Terus gue masih, wah Carrera tuh bangga banget sama gue. Sayang, aku bangga banget sama gue. Gue masih kayak, ini beneran gak sih gitu. Sampai akhirnya dia minta alamat. Dia bilang mau kirim komik. Terus gue kirim ke alamat kan. Gue dari Indonesia kan. Tapi ini jauh banget loh. Gak apa-apa. Dia bilang, beneran dikirimin. Itu gara-gara ngonten pakai bahasa Inggris. Itu ya. Karena ternyata market gue
besar sekali di luar negeri pun juga nyampe gitu. Dan gue ngerasanya karena gue review mainan, gue nggak perlu ngomong banyak bahasa gitu karena universal banget. Kayak misalnya gue berubahin Transformer, tinggal bilang transform doang. Dan itu kan bahasa universal, semua negara kan ngerti. Itu dari situ. Sampai sekarang gue konten bahasa Inggris terus. Dan kalau bilang gue mikir terus, iya sih, kayaknya kerjaan gue setiap hari mikir doang deh. Kayaknya mikir doang deh. Tapi gue dapat ide tuh banyak dari tempat-tempat nggak terduga. Misal, menarik nih. Tadi gue lagi potong rambut, baru tadi pagi gue potong rambut. Terus gue ngobrol sama sama tukang potong rambutnya kan. Terus gue bilang terus dia bilang gitu, iya gue sempat les gitu, gue sempat les cukur. Dari itu gue dapet ide kayaknya. Tapi gue kayaknya nggak mau ngomong dulu deh, takutnya ntar ada orang yang ini ya, takutnya ada orang yang replicate ya. Tapi intinya yang pengen gue sampaikan adalah gue dapet banyak ide dari tempat-tempat yang gue duga. Salah satunya tadi gue lagi potong rambut, gue dapet ide, kayaknya gue bisa nih bikin kayak begini nih gitu. Kalau podcast? Kalau yang podcast, dapet ide dari mana? Wah, ini karena tuh lumayan nyebrang banget loh. Ini sejujur-jujurnya, waktu itu ada politisi besar sekali mau main ke channel gua. Tapi saya tidak bisa sebut namanya. Besar sekali. Nah, di situ gua tadinya pengen terima kayak kayaknya bisa nih. Tapi gimana caranya ya? Politisi sama mainan nyambung. Nah, gua mikir kayaknya kalau luar negeri tuh misalnya kita nonton Jimmy Fallon. Ya kan Jimmy Fallon itu kan kalau misalnya bikin talk show, it's not just about talking to each other gitu loh. Dia bikin game bro. Ya kan dia bikin banyak game yang siram-siraman lah apa segala macem. Kayaknya perlu bikin game show deh ini. Tapi gimana caranya tetap ada unsur mainannya gitu. Nah akhirnya gue came up with the idea of Blind Pot. Blind Pot itu sekarang IP yang udah gue masukin ke Haki juga. Karena gue bangga sekali gue sama My Baby itu ya. Gue juga bangga sih bro. Walaupun udah jarang banget gue melakukan itu. Sekarang lebih ke eksklusif interview Hollywood actor saja bro. Gila bro, bahkan sampai Hollywood actor bro. Dan mereka happy banget sama konsep itu. Terus dari talk show itu kayak Jimmy Fallon, terus juga ada gue lupa deh itu yang makan chicken wings, tau gak sih lu? Iya. Yang ini kan Hots, tapi gue lupa namanya. Pokoknya itu. Nah dari situ kayaknya bisa deh mainan juga nyambung ke obrolan. Nah itu gue munculnya itu gara-gara banyak referensi juga aja sih. Gue nontonin banyak YouTuber luar negeri. Terus kayaknya bisa nih gue peres jadi ide. Dan idenya jadi Blind Pot itu gitu. Nice one. Tapi ya makanya gue bilang ide datang dari mana aja. Kadang gue lagi mandi, lagi bengong-bengong. Iya kayaknya bisa nih gitu. Dan mostly kerjaan gue sekarang mikir doang sih emang. Bener kata lu sih. Iya. Dan gue baru menyadari. Pasti bro, gak mungkin gak. Karena lu bisa sampai bikin Blind Pot itu atau kayak konten-konten lu itu pasti mikir sih. Apalagi ya, yang kayak top 3 mainan review 3 mainan. 3 mainan random. Itu gue tuh pasti ini orang, aku tuh ngelihat diri aku sendiri cuma di mainan gitu. Kayak aku kan math gitu kan. Dan jujur aku sampai sekarang belum nemu orang lagi kayak gitu. Yang kayak ngambil niche abis itu dia coba otak-atik supaya jadi kayak gitu. Karena harus begitu sih buat survive menurut gue ya. Dan sekarang pun gue lagi trial and error konten baru lagi dan ternyata oke banget. Apa tuh? Sekarang itu gue bikin konten termurah sampai termahal. Jadi gue kalau review mainan sekarang gak cuma 1 doang. Bisa jadi 10, bisa jadi 8. Jadi kayak series gitu. Jadi dari yang mulai murah harganya 5 ribuan tuh biasanya buat kocak-kocakan doang. Nah itu buat memancing penonton baru tuh. Karena biasanya konyol-konyol. Terus yang puluhan ribu tuh mainan joget-joget. Nah itu memancing penonton baru kan. Tapi sebenarnya yang pengen gue sayang itu yang mahal ini. Yang pengen banget gue kasih tahu, yang pengen banget gue edukasi itu ya. Itu ada mainan mahal namanya Hot Toys gitu. Ini gimana cara ngerawatnya, lu gimana cara maininnya gitu. Sebenernya yang pengen gue sampein itu. Cuma kalau gue bahas itu doang udah terbukti di channel gue itu nggak akan sebanyak sekarang penontonnya. Itu. Jadi gue ngulik juga sih. Dan gue, nah itu juga gara-gara gue ngelihat konten-konten luar negeri juga kayak Mr. Beast kan lu kalau nonton nih ya. Judulnya nih, aku melawan Cristiano Ronaldo. Tapi kan isinya gak cuma Ronaldo doang. Ada lu pemain NFL, ada pemain NBA dulu, baru Ronaldo. Jadi emang itu cuma hooknya doang. Tapi untuk menggait penonton baru lu harus banyak bikin series gitu dalam satu konten. Itu sih gue. Itu yang persis yang gue terapin. Dulu gue kan mulainya bahasa Jepang kan. Sebelum matematika ini ya. Bahasa Jepang. Setelah gue upload 10 konten
10 konten tentang bahasa Jepang, gue mikir kayak, oke, selucu-lucunya gue, semenarik-nariknya gue ngajar atau ngelucu gitu di konten, itu orang-orang yang nonton ya orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang. Betul. Gimana caranya supaya untuk menarik audiens lain kayak gitu kan. Akhirnya aku mikir, oke, orang tuh suka nonton apa sih? Suka nonton orang makan gitu. Suka nonton orang jalan-jalan. Ya udah gue coba bikin, tapi dengan tidak menghilangkan esensinya itu. Oh iya, gue suka nonton video lu tuh yang misalnya lu lagi jalan di Jepang. Yang di Jepang, terus gue jelasin bahasa Jepangnya kan. Iya. Gue masuk bahasa Jepangnya kayak gitu. Dan editing lu tuh kalau gue lihat juga mirip kayak TV show Jepang ya. Benar. Iya gak sih? Yang rame gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi persis banget gue ngeliat framework kita tuh sama gitu. Dan mungkin yang buat teman-teman yang di sini ya pingin coba ngambil Blue Ocean, bisa lihat Medi Renaldi sama Medi Renaldi aja sih. Sama lu sih. Gimana cara satu topik itu bisa di interconnecting sama yang lain gitu. Supaya kita dapat penonton yang lain. Jadinya sekarang gue itu kalau misalnya ditanya audiensnya itu apa, dari semua umur aku. Sama lagi. Jadi misalnya yang anak-anak suka nontonnya yang matematika bahasa Jepang gitu, yang Waseda Boys misalnya. Yang dewasa ini sukanya nonton videoku yang makan-makan. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget. Bener. Layer penontonnya gitu. Itu juga yang gue syukurin sih, dan gue selalu bersyukur punya penonton anak-anak gue. Oke. Dan yang lebih gue syukuri lagi adalah mereka tuh beregenerasi gitu. Ada lagi gitu. Iya kayak sekolah ya. Jadi kayak waktu itu kan gue jualan sepatu, gue jualan sepatu kan, gue collab sama brand lokal kan. Ada satu anak SMA apa kuliah gitu nyamperin gue. Dia bahkan yang ngajak foto. Ajak ngobrol doang. Dia nyalamin gue, "Bang, gue bangga banget sama lu. Lu ada di titik ini. Tapi satu hal yang gue pelajarin dari lu, karena lu selalu memuliakan ibu lu." Dia bilang gitu. "Gue nonton lu dari gue SD bang. Sekarang gue gue lupa dia SMA apa kuliah gitu. Pokoknya wah gila, gue langsung rangkul, thank you banget bro, thank you banget." Gitu. Itu sih yang gue seneng, dan mereka yang sudah bertumbuh ternyata sampai sekarang pun digantikan sama anak-anak baru yang lain lagi. Iya. Itu yang gue seneng. Bener banget. Gitu. Dan karena blind pot juga mungkin aja ya. Sekarang banyak penonton yang usianya di atas kita mungkin. Yang di atas gue sama lu gitu. Kayak misalnya gue udah mulai menyadari nih. Tadi gue ke bank, terus abangnya bilang, gue kan pakai headset gitu. Itu headsetnya mainan juga atau gimana pak? Enggak pak, enggak. Jadi tahu gue gitu. Atau gue lagi mesen, tiba-tiba gue kadang gak pakai baju lagi anjir, nerima makanan. Mas Medi ya Allah mas, belum pakai baju mas gitu. Itu gue yang gue syukuri sekarang market gue bener-bener luas banget. Iya. Luas banget. Ada anak kecil, ada orang dewasa, bahkan orang tua juga ada. Karena biasanya kolektor mainan yang pekerjaannya sudah settle. Iya. Dokter-dokter, pilot-pilot kayak gitu. Dan biasanya kalau di audiens aku, misalnya orang tuanya tahu aku, terus dia suruh anaknya nonton. Udah nonton biar kayak Jerome gitu. Kontennya bagus gitu. Sama kayaknya persis kayak gitu sih. Ketika orang tua yang nonton, yang find out your channel, ngeliat kontennya bagus, dia pasti akan ngasih ke anaknya gitu. Iya. Ya enak sih punya market yang widespread gitu ya. Iya. Thank you guys. Love you guys. Mantap. Tapi lu penontonnya banyak cewek atau cowok? Cowok sih, banyakan cowok. Oke. Karena emang mainan biasanya lebih ke ya cowok sih ya, biasanya kolektor mainannya. Iya. Walaupun cewek ada, cuma dikit banget sih. Kalau gue lihat di demografinya emang banyakan cowok sih. Gitu. Lu dulu struggle utama lu pas lagi konten apa bro? Struggle utama, gue tuh naiknya lama banget pak sebenarnya. Gue kan nggak tiba-tiba boom naik gitu. Gue syukuri juga gue nggak naik cepet karena gue takut star syndrome gitu-gitu, ngerti gak sih? Kayaknya kalau lu famous overnight tuh kemungkinan lu star syndrome tuh jauh lebih besar. Iya. Nah, yang gue syukuri adalah I enjoy every process. Gue tuh dari 2017 sebenarnya konten. Sama dong kita. Mulai. Cuma gue nggak bisa naik dulu. Tapi lo dari 2017 langsung naiknya? Enggak. Aku 9 bulan baru mulai naik. 9 bulan lumayan cepet sih. Gue kan baru naik 2020. Oh gitu. Gara-gara COVID. Gara-gara ada TikTok kan bisa FYP. Dulu kan untuk lo bisa viral, lo nunggu di repost sama media gede dulu. Iya sih. Gak ada tuh namanya FYP kan. Iya. Nah dulu konten gue tuh gambar. Karena dulu kan gue ilustrator. Oke. Gue tukang gambar kan. Kerjaan gue adalah gambarin orang-orang terkenal. Oke. Nebeng nama. Terus gue juga riset dulu tuh kayak misal Deddy Corbuzier suka nge-repost karya orang. Oh dia suka nge-repost. Gue gambar lah Om Ded.
Diundang gue ke Hitam Putih. 2018 tuh gue diundang ke Hitam Putih. Ini media yang asli kan. Mikir pasti dia. Risetnya gila banget loh. Oke, terus. Iya, gue nggak asal gambar artis terkenal. Misal siapa ya? Misal Chris Evans gitu, nggak mungkin gue gambarin dia. Nggak akan ada kesempatan gue untuk bertemu dan di repost sama dia, nggak ada. Tapi ada juga artis bule yang kemungkinan bakal repost, dan itu gue riset dulu, dia suka nge-repost fan art gitu, gue bakal gambar dia. Dan waktu itu sempet di-repost sama orang, udah dapat like 100-an ribu, seneng banget gue. Terus artis Indonesia lain juga banyak banget yang gue gambarin. Dulu istrinya Ko Ernest, Meira Anastasia, gue gambar, dia tukang repost juga tuh, akhirnya nebeng fame gitu deh, di-repost sama dia, gue seneng banget, terima kasih kamera. Uus juga pernah gue gambar, tapi gue gambarnya yang beda gitu. Lagi-lagi mindset gue selalu blue ocean sih. Gimana caranya gambar gue stand out di antara gambar-gambar orang lain. Bagus banget. Gue pakai pensil warna biru. Gambar gue tuh dulu semuanya warnanya biru, dan biasanya gue gabung sama semacam pop culture hint gitu lah. Uus tuh gue pakein kalung Black Panther gitu bro. Jadi dia kayak Black Panther gitu, terus di repost sama dia. Banyak deh kayak gitu. Dari dulu sih, nah itu gak naik-naik tuh sampai 2020. Gue nyoba-nyoba bikin skit komedi. Sebenarnya dari 2018 juga udah pernah nyoba sih, karena kalau gambar doang gue ngerasa kayaknya gue gak bakal ada masa depan. Bukan berarti seniman itu gak ada masa depan, karena gue emang tidak mendalami, gue cuma suka doang. Gue tidak kuliah seni, gue kuliahnya teknik industri. Beda banget kan. Jadi akhirnya gue mulai munculin personality gue lewat skit komedi tahun 2018, gak naik-naik sampai 2020 gue pun pertama kali viral juga gara-gara video komedi. Oh gitu? Iya, tapi ada hubungan sama mainan. Dulu tuh ada orang mirip banget Woody. Ada orang mukanya mirip banget Woody, gue sandingin gini, gue sandingin side by side gitu, viral kan, sampai di repost dagelan apa segala macam. Tapi dari konten itu banyak yang salfok sama mainan gue, karena mainan gue tuh ternyata langka banget. Gue review besoknya pecah banget, gue review lagi temennya Woody siapa, Bas, gue review pecah lagi. Akhirnya dari situ gue mulai review mainan. Untungnya itu sesuatu yang gue suka juga, jadi sampai sekarang gue melakukan itu tidak pernah ada rasa bosan gitu. I love my job bro, kayak seneng banget gue. Kelihatan lah, seneng banget kayak lu. Ya maksudnya dari kita kenal, dari off cam on cam lu bener-bener kalau jelasin mainan itu kayak gue jelasin matematika. Bener. Berbinar-binar. Iya bener. Passion banget kayak. Passion banget, dan passion gue yang lain juga gue suka bikin video. Jadi tambah lagi tuh. Lu tau konsep hidup ikigai gak sih? Iya ikigai. Iya. Gue ngerasa gue ikigai loh. Tengah-tengah itu kan. Jadi kan ikigai itu ada 4 diagram gitu kan. Yang lu suka, yang lu jago, yang dunia butuhin, dan yang menghasilkan uang. Gue ngerasa gue ikigai banget sebenarnya. Tapi emang untuk mencapai ikigai itu susah banget. Karena ya it's a blessing banget ya. It's a privilege yang karena lu suka kerjaannya dan itu menghasilkan juga. Bener, gitu kan. Bener. Karena kolektor mainan, let's say kolektor mainan mereka buang uang untuk beli mainan gitu kan. Kalau lu dapat uang dari mainan gitu. Iya. Kayak banyak orang bilang komen misalnya gue lihat di YouTube-nya Tan Boy Kun. Terus orang bilang kayak kita kerja untuk makan. Kalau Tan Boy Kun makan untuk kerja. Makan untuk kerja bener. Ya, gitu. Gue juga sama gitu. Sih. Tapi untuk mencapai di titik gue sekarang, dulu gue buang-buang duit juga. Karena kan awal-awal gue gak menghasilkan apa-apa. Oh bener juga. Iya kan? Setelah gue tahu ini ternyata mainan ada pasarnya. Walaupun waktu itu emang gue campurin bumbu komedi juga, tapi tetap aja untuk mencapai gue yang sekarang, gue harus membuang banyak sekali duit. Waktu itu gue inget banget dulu pertama kali gue review mainan tuh yang gue upload di YouTube, gue beli Hot Toys pertama gue. Buat yang nggak tahu, Hot Toys itu adalah kolektor item gitu yang harganya mahal sekali. Minimal Hot Toys Iron Man tuh 5 juta. Itu gue beli bekas loh, 5 juta loh. Dan gue nggak tahu apakah ini balik modal atau enggak. Tapi nggak masalah karena gue suka juga. Itu pas barangnya datang, bahkan gue belum nyalain kamera, gue udah kesenengan duluan karena itu Hot Toys pertama gue, dan gue beli nekat pada saat itu, dan untungnya itu yang menjadi pembuka karir gue juga. Gila sih. Emang gila sih kalau dipikir-pikir sih. Tapi gue yakin ini juga ada bantuan dari Yang Maha Kuasa juga sih. Terima kasih Allah. Bro, apa yang buat lu itu gak nyerah? Dari coba-coba dari 2017 kan? Iya. Karena aku juga 2017. Nanti mungkin kita bisa sharing berdua. Sampai 2020 gitu. Yang buat lu terus nyoba itu apa? Karena
banyak teman-teman aku ya, kenalan aku yang akhirnya menyerah di tengah jalan gitu. 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan memang di buku-buku yang aku baca tentang orang-orang sukses, biografi orang sukses itu pasti mereka bertahan gitu. Yeah. Mereka bertahannya, siapa yang lebih bertahan paling lama? Let's say Mr. Beast gitu kan. Dia juga dulu nge-game lah apa kayak gak jelas gitu kan. Sampai saya bertahun-tahun, 6 tahun ya, 7 tahun baru akhirnya meledak gitu kan. Nah kalau lu sendiri, apa yang bikin lu terus mau coba meskipun lu tahu ini belum ada hasilnya gitu? Yang bikin gue terus mau coba dulu tuh sebenarnya simple banget. Gue dulu kuliah kan di Trisakti, gue di Grogol, rumah gue di Citayam. Terkadang gue butuh naik kereta buat mencapai ke kampus gue. Terus suatu ketika pagi-pagi gitu, gue merasa kayak aduh capek banget naik kereta. Lu harus bayangin naik kereta jam kerja tuh, wah bro, kentut aja susah bro. Gak bisa itu, terlalu gila gak bisa ngapa-ngapain. Jadi motivasi terbesar gue sebenarnya itu bodoh banget dan sangat receh, kayak gue nggak mau kerja naik kereta, gue mau kerja dari mana aja. Itu doang, dulu tuh itu doang. Terus selama bertahun-tahun gue mencoba terus kan, makanya tadi dari 2017 sampai 2020 gue coba terus. Tapi sebenarnya gue tuh udah ngasih deadline ke diri gue sendiri. Di 2020 itu tuh terakhir banget bro. Kalau di tahun itu gue nggak make it, udah gue kerja kantoran aja. Nggak apa-apa gitu. Pasti bisa sukses juga. Kerja kantoran pun jenjang karirnya pasti ada juga gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati gue pengen jadi entrepreneur. Sebenarnya. Content creator pun menurut gue entrepreneur loh. Ya benar sangat. Iya kan? Same mindset menurut aku. Same mindset. Cuma produknya ya video. Iya, produknya video aja. Jadi kalau lu tanya apa motivasi terbesar dulu, cuma itu doang. Gue nggak mau naik kereta. Nggak mau naik kereta, capek banget. Gue udah terlalu sering gue jadi angker anak kereta. Males banget gue. Nah, yang bisa bikin gue bertahan bahkan lebih jauh lagi, yang gue sadari adalah gue melakukan apa yang gue suka. Which is review mainan. Kalau misalnya gue sekarang adalah reviewer makanan, kayaknya gue gak akan se-happy ini deh. Cuma karena ini mainan, gue melakukan apa yang gue suka, makanya gue bertahan sejauh ini. Udah 6 tahun berarti gue nge-review mainan. Dan alhamdulillahnya penontonnya ada terus. Alhamdulillahnya. Gue selalu takut aja jadi content creator sebenarnya. Karena kita kayak berjalan di seutas tali, tau gak sih? Lu gak tahu kapan lu kepleset. Iya gak sih? Susahnya luar biasa sih. Ketika lu udah di atas, itu lebih susah lagi kan. Gimana cara lu mempertahankan itu bro. Benar. Makanya menjadi content creator itu menurut gue kayak berjalan di seutas tali. Iya. Gitu. Benar. Motivasi gue itu doang sih. Sama nyenengin orang tua, itu yang paling gede. Sama nyenengin istri sekarang. Ya karena banyak orang selalu bilang kayak, ya lu mah enak. Sekarang lu, misalnya di titik kita ya, kita upload video ada yang nonton, pasti kita akan bisa rutin gitu. Betul. Ya kan? Cuma yang gue penasaran tadi sebelum lu review mainan itu kan, kenapa lu bisa bertahan dan ternyata memang harus ada targetnya gitu ya. Tapi lu kan lulus kuliah kapan? 2018 kan. Nah berarti lu selama 2 tahun itu sempat ngapain ya? Dari 2018 ke 2020. Itu gue jualan gambar gue jadi ilustrator. Oh itu freelance gitu ya? Itu freelance gitu, sama dulu gue ikut Abang None kan. Abang None Jakarta Timur, terus gue juara 3. Gue juara 3 lolos ke DKI, di DKI gue juara favorit. Nah kerjaan gue macam-macam tuh. Gue jadi MC bisa, gue model pernah, jadi bintang iklan pernah. Cuma bintang iklannya kayak iklan pariwisata gitu, yang di Jakarta gitu loh. Terus jadi ya banyak deh iklan-iklan kementerian gitu pernah gue. Jadi kerjaan gue macam-macam dari situ. Mungkin public speaking gue juga dari situ berkembang dari situ. Karena dulu sebelum gue ikutan ajang tersebut, lo bisa lihat video gue di interview Om Deddy di Hitam Putih tahun 2018. Hancur. Wah malu gue nonton sekarangnya cringe gue. Cuma karena gue di tempat terus di Abang None itu, makanya gue bisa belajar ngomong gitu. Wow. Panjang bro perjalanannya sebenarnya. Dan gue pas ngobrol sama lo ini, gue benar-benar langsung keinget speechnya Steve Jobs. Kayak the dots will connect at the end. Kayak dia kan masuk ke Harvard atau MIT gitu kan. Terus dia ikut circle-nya, ikut kayak klub gitu. Klubnya gak jelas, kayak typography. Typography kayak belajar. Ini menarik banget. Kayak belajar tulisan gitu kan.
Banyak tulisan, terus dia abis itu kan drop out gitu kan. Intinya kayak buat apa sih baca tulisan kayak gitu? Kayak gak jelas gitu loh. Yang lu pelajari tuh gak jelas gitu. Tapi ternyata little did he know, dia akhirnya kan bikin Apple kan. Iya. Dan itu salah satu apa namanya? Kekuatan Apple adalah tipografinya bagus. Betul. Kayak teksnya bagus, ininya bagus dibandingin sama yang lain gitu kan. Dan itu dia belajar dari situ gitu. Oke. Sama kayak lu, kayak aduh Jer, kalau ngomongin dots kayak gini Jer, ya gue merinding nih. Jadi waktu gue pertama kali diundang Om Ded, itu pertama kalinya gue muncul di publik. Gue gak pernah nerima talk show dari manapun, sekolah, kampus, langsung hitam putih gue. Semuanya gue lengkap langsung hitam putih. Di episode itu, ada 2 bintang tamu. Gue sebagai ilustrator, satu lagi adalah pembuat action figure. Oke. Gila bro, sekarang karir gue mereview action figure. Kayak kok bisa ya gitu. Kok bisa udah di-hint dari sejauh itu gitu. Gila banget sih emang. Ya bener kata lu, semuanya ada hubungannya. Iya kayak the dots will connect gitu. At the end kan. Iya. Dan kayak lu, maksudnya lu pribadi, mungkin lu gak tahu kalau dengan lu ikut Abang None itu, lu jadi punya skill ngomong. Jauh sih. Yang akhirnya bisa bikin lu jadi YouTuber gitu. Bener. Yang kalau lu gak ikut itu, lu mungkin gak jadi YouTuber, lu gak bisa ngomong sebagus sekarang gitu. Pasti kaku banget. Iya. Pasti kaku banget. Jadi kayak bener. Kadang-kadang makanya kayak coba aja dalam hidup ini, coba aja semuanya gitu. Ya, karena pressure is a privilege kan. Bener. Dan di Abang None itu gue terpressure terus bro. 30 hari gue Q&A. Q&A ditanya-tanya yang gue bahkan gak tahu jawabannya apa gitu. Dan lu harus bluffing, lu harus jawab. Iya, harus bisa. Lu tetap dalam 30 detik itu bodo amat, lu mau bener atau enggak minimal lu harus bisa ngomong. Dan itu tiap hari gue bener-bener stres banget. Gue super kurus zaman dulu. Bener-bener tirus banget gue. Karena gue tidak menikmati hari-hari gue. Karena itu semuanya pressure tiap hari gitu loh. Tapi ternyata itu yang bikin gue sampai ada di titik sekarang juga. That's true. Dan ya sesuai dengan quotes yang terkenal, kalau lu gak di pressure, lu gak bakal berkembang gitu. Bener. Comfort zone kan itu. Bener. Kalau lu santai-santai nyaman, aduh aku gak bisa ngomong depan publik, ya udah gak usah, ya lu stay di comfort zone lu gak bakal belajar apa-apa. Gitu. Iya, makanya gue pas dengar speech Steve Jobs itu gue bersyukur banget kan, karena gue selama ini gak pernah mikir ini berguna gak ya buat gue gitu. Mungkin gak berguna sekarang gitu, tapi akan berguna at one day. The dots will connect gitu. Bener. Makanya lu jangan mikir kepake sekarang atau enggak ilmunya. One day nanti gitu. Bener. Bro, by the way, lu ada, misalkan ada orang bilang kalau hobi jadi kerjaan, hobinya jadi kayak ke distract lah ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau lu sendiri pernah ada fase itu gak? Gak pernah. Enggak lagi. Gue suka dua-duanya soalnya. Palingan gue ngeluh kalau terlalu banyak mainan rakitan. Bener gak? Oh capek banget rakitan. Aduh ya Allah, mana sekarang gue bikin satu video 10 mainan kan, ngerakit 10 kali. Gue dibantuin sama tim gue karena saking capeknya. Cuma ketika gue liat mainannya, ini banyak banget sih yang bisa dibahas. Ini keren banget sih. Dan gue mencintai itu gitu. Gue suka banget. Gue suka bikin video. Gue suka sama mainan. Jadi ketika digabung, gak ada salahnya sih. Bahkan sekarang gue ngerasa gue beli mainan ada tujuannya. Dulu kan buang-buang duit doang. Iya. Sekarang diputar duitnya kan. Diputar duitnya. Jadi sangat plus gitu ya. Oh bro, kayak gak ada minusnya. Gue ngerasa gue beruntung banget di hidup ini gue. Gue ngerasa beruntung banget di hidup ini. Istri pun tidak ngomel. karena menghasilkan. Kalau nggak beli mainan dia stres. Uang belanja gimana gitu. Jadi mau nggak mau sekarang harus beli mainan untuk bertahan hidup. Beli yang banyak supaya bisa bikin banyak video. Walaupun kadang di rem juga karena dia ngerasa kadang gue terlalu banyak beli yang sama. Kayak gue suka Spider-Man, gue beli Spider-Man udah 10. Kayak stop deh beli Spider-Man. Gitu. Cuma kalau mempengaruhi kecintaan gue sama mainan enggak sama sekali lagi. Gue malah sekarang lebih terasa bebas gue. Dibanding dulu gue kan jadi lebih hati-hati gitu. Kayak kalau gue beli ini besok gue bisa makan gak ya gitu. Tapi sekarang gue harus beli ini buat bisa makan. Kalau mindsetnya jadi kalau gue mau makan sushi enak, gue harus beli ini nih gitu. Gue harus bikin video nih. Sekarang gitu, jadi nggak ada sama sekali sih. Malah gue ngerasa sangat beruntung gue ada di pekerjaan ini. Karena ini yang gue cinta banget. I was born to do this gitu. Anjay. Ya. Karena beberapa orang kan kalau misalnya hobinya jadi pekerjaan, jadinya kayak
Jadi apa ya? Selama ini dia kerja atau dia sibuk apa? Hobi ini jadi pelarian dia gitu. Kalau misalnya, kalau lu sendiri ada gak mainan yang lu gak pernah lu bikin video gitu? Emang buat lu nikmatin aja gitu? Jarang banget. Jarang ya? Atau lu malah menikmati kalau dia dibikin video? Sebenarnya kayak lebih kesayang aja kalau dibikin video gitu. Tapi ada beberapa juga yang udah gue buka dulu karena gue udah kesenangan duluan. Barangnya nyampe, gue buka, aduh bagus banget ya ampun. Terus gue tutup lagi, gue simpen. Beberapa bulan kemudian gue baru kepikiran, oke kayaknya kita bisa bikin video pakai mainan yang tadi deh, gitu. Tapi jarang banget mainan yang gue beli itu nggak jadi video. Biasanya hampir 90% jadi video. Ya investasi lah ya. Investasi betul. Investasinya di mainan. Kayak sayang nggak sih? Iya. Dan kadang kan pakai duit kantor juga, jadi harus ada report ke kantor kan, ada reimbursannya gitu. Iya. Tapi gue penasaran ya, karena lu kan suka ngulik dan lu suka ngeliatin data gitu kan. Pasti lu tahu dong tipe konten seperti apa yang works dan gak works. Kayak gue tahu kalau misalnya gue kulineran makan mukbang gitu pasti orang suka gitu. Tahu dong, pasti lu tahu. Tahu. Lu tahu gak ini pasti rame nih yang ini? Ya kita bisa naker sih. Nah itu dari mananya? Aku pengen tahu. Kalau gua kalau gua sih misalnya gini. Kalau action figure yang udah kelas hobi gitu ya, yang kayak mainan-mainan mahal 5 juta, 6 juta itu udah pasti user sepi. Oke, justru sepi itu. Karena yang nonton hanya orang yang bener-bener gila mainan doang. Oke. Karena emang videonya walaupun gue selipin komedi juga. Iya. Udah terlalu niche, segmented. Udah terlalu niche. Jadi sekarang gue modifikasi gimana caranya bisa laku. Karena tadi lu sempat sebut ya gue punya 3 mainan random. Itu kan laku banget. Kayak nonton jutaan. Oke, berarti orang suka mainan yang berseri-seri. Gimana kalau misalnya mainan yang mahal tadi kita masukin ke dalam seri tersebut? Akhirnya gue masukin termurah sampai termahal. Jadi supaya ini mainan tetap bisa. Gue tunjukin aja kali ya. Sekarang wah gila bro, mantep banget. Jadi supaya mainan itu bisa tetap ada di video lu, tapi kalau di review sendirian dia pasti sepi, jadinya lu masukin gitu. Bener. Nih ya, ini gue baru upload 2 hari lalu udah 600.000. Tuh yang bawah udah ada yang sejuta. Iya. Tapi emang harus kayak gitu. Jadi harus berseri gitu loh. Karena ternyata penonton gue tuh lebih pengen videonya lebih panjang gitu. Sedangkan kalau gue cuma review satu barang itu paling video cuma 8 menit, 10 menit. Terus banyak juga entah kenapa yang nonton gue suka nonton sambil makan. Suka storyin lagi makan mie, tiba-tiba depannya ada gue gitu. Jadi ada kucing lagi nontonin gue. Ini aneh juga sih. Cuma yang gue sadarin ternyata mereka suka melakukan kegiatan sambil nonton video gue. Jadi walaupun lagi gak fokus gitu. Karena kalau lu tonton video unboxing sebenarnya kan lu meleng dikit. Iya, ya gak apa-apa juga gitu loh. Gak apa-apa juga gitu. Kecuali lu video yang berat gitu. Video kan gue gak berat gitu. Gue bukan ngajarin kayak lu misalnya ngajarin matematika gitu. Lu harus fokus kan. Harus fokus benar. Sedangkan video gue tuh bisa ditonton sambil meleng gitu. Iya. Jadi itu sih gue mempelajari juga behavior penonton gue tuh kayak gimana. Oh ternyata mereka pengen. Yakin gue pasti lu pelajarin. Makanya gue tanya kan. Pasti itu. Ada gak video yang. Iya tapi emang selama ini mindset gue selalu blue ocean. Itu entah kenapa dari perkuliahan gue itu sih. Sama gue sempet baca buku namanya Purple Cow, tau gak lo? Gak tahu itu. Nah, Purple Cow ini sebenarnya kayak Blue Ocean sih. Bayangin lu lagi road trip ke desa. Di desa itu ada sapi-sapi gitu. Ada satu sapi ungu. Bingung dong kayak, sapi ungu. Wah, gila nih gue harus ceritain sama istri gue nih atau gitu. Atau gue harus ceritain sama teman gue, sama keluarga gue. Nah, gue menganggap konten itu harus kayak sapi ungu itu. Karena ketika lu stand out sendiri, itu jadi word of mouth kemana-mana bro. Iya gak sih? Iya. Itu ada bukunya, The Purple Cow. Itu banyak tuh, di buku itu dia banyak jelasin produk-produk yang memakai konsep kayak Purple Cow itu tadi. Yang bisa jadi bahan omongan orang-orang gitu loh. Contoh, di buku itu yang gue inget banget. Lu pernah gak ke kantor yang liftnya itu, pasti pernah sih, yang liftnya itu bukan per lantai gitu, tapi langsung ke lantai. Oh iya. Ya kan biasanya kantor-kantor yang di SCBD gitu kan, ya kan kayak gitu kan. Nah itu adalah salah satu Purple Cow-nya itu. Karena kalau dia ada di pasar yang Red Ocean, dia bikin lift yang semua lantainya ada. Itu udah terlalu banyak pesaingnya. Gue bikinlah satu lift yang cepet.
tapi lantainya nggak semuanya. Jadilah itu lift kayak gitu. Itu gue baca itu tuh waktu itu. Itu yang mengubah hidup gue juga sih. Pokoknya apapun gue selalu blue ocean gue. Iya. Jualan sepatu nih. Sepatu mah semuanya juga jualan. Gimana yang biar beda? Gue pakai konsep blind box. Jadi lu nggak tahu warnanya apa, lu bahkan bisa dapat secret yang lebih rare, tapi isinya sepatu. Nggak ada sepatu blind box. cuma ini doang. Gitu. Selalu blue ocean gitu. Mungkin gue secara gak sengaja menerapkan itu juga ya. Gue selalu matematika. Pasti. Selalu gue matematikain. Pasti. Karena lu gak harus jadi lebih baik. Lu cuma harus jadi lebih beda aja. Iya gak sih? Iya. Kayaknya itu udah sering juga sih di mention sama motivator. Iya. Tapi aku denger lu ngomong barusan yang Purple Cow itu. Itu persis ketika gue mau mulai konten. Oke. Persis. Kayak gila sih, aku agak merinding sih. Ternyata semirip itu gue sama dia. Ya aku pikir awalnya dia suka mikir apa gitu kan, tapi tetap apa yang kita konsumsi mungkin mirip gitu ya. Iya. Terus aku mikir kan, gimana caranya supaya aku itu bisa karena aku mau mulai YouTube, ya gimana caranya supaya bisa sukses gitu kan. Betul. Bukan mau iseng-iseng doang mulai YouTube nih gitu. Terus ada waktu itu iseng-iseng ikut course gratis gitu loh. Ada course gratis tuh. Aduh, kita mirip banget. Gue juga pertama mulai YouTube gue ikut course-nya Agung Hapsah. Kalau gue dari bule tapi gue Agung Hapsah gue. Dia ada 12 seri. Cuma dua episode doang yang dia kasih gratis. Sisanya harus bayar kan. Tapi kan gue waktu itu gak ada uang. Jadi ya gue liat dua yang ini. Dia kasih satu mindset bro. Mirip sama Purple Cow ini. Dia bilang kayak gini. Coba lu bayangin. Lu itu nonton film. Filmnya bagus banget. Betul. Bagusnya terserah. Mau horor, mau lucu, mau sedih. Apapun itu. Apa yang bakal lu lakukan ketika lu keluar? Cerita. Lu cerita. Iya. Lu bahas sama teman-teman lu. Bener. Dan lu ngomong ke orang lain, lu harus nonton. Iya. Ini bagus banget. Ini banget. Bener. Terus dia bilang gini, lu disuruh gak sama direkturnya? Gue langsung kayak anjir gitu. Iya. Bener. Lu gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh. Tapi kenapa? Karena lu tersentuh, dia bilang. Tersentuh dengan si filmnya itu gitu. Bener. Tersentuh itu perasaan lu tuh tersentuh gitu. Bener. Ya kan mau sedih, lucu dan sebagainya. Sama kayak makanan enak. Dia bilang. Iya lagi. Lu makan enak. Terus lu secara gak langsung, secara gak ada yang nyuruh, secara manusiawi lu langsung kayak lu harus coba ini enak banget. Bener. Lu disuruh gak sama gak ada yang nyuruh. Untungnya juga gak ada buat kita kan. Iya kan. Terus dia bilang sama kayak lu bikin konten, dia bilang kayak gitu. Lu mau minta tolong orang subscribe, like gitu-gitu. Ya mereka gak akan kalau mereka gak tersentuh sama konten lu. Jadi mindsetnya adalah gimana caranya lu itu bikin konten yang bisa diomongin sama orang. Bener. Yang shareable lah. Yang shareable. Dan banyak orang, ya kalau dulu lu perhatiin, itu justru ngejar yang kontroversial. Karena itu paling gampang untuk diomongin sama orang. Betul. Coba kalau kontroversial dan lu bergantung sama itu, berarti lu harus terus kontroversial. Iya ya kan? Iya. Akhirnya gue cobalah apa ya, oke, misal gue bahasa Jepang kan. Gue nanti banyak orang tuh butuh bahasa Jepang nih gitu. Gak ada yang bikin. Udah gue bikin bahasa Jepang. Bener. Bikin matematika gitu-gitu. Jadi kayak. Ngomong-ngomong soal kontroversi, gue kan juga, gue praktisi kontroversi kan. Iya kan? Jer, gue masih banyak senjata lain Jer. Cuma gue nggak melakukan itu. Kalau gue mau gue bisa aja. Udah berapa kali gue coba dan works banget, trending. Iya. Kalau udah sampai di Twitter sih udah gila ya. Gue trending di Twitter kemarin. Semua orang tuh kayak here we go again. Iya kan? Soalnya orang-orang yang ngerti ya kayak gue lah. Gue tahu lu tahu jadinya lu sengajain gitu kan. Betul. Tapi ada orang yang nggak tahu gitu. Nah, gue ngerasa gue terlalu jago di situ, Pak. Saking gue jagonya gue berhenti melakukan itu. Minimal gue pirit-pirit lah. Maksudnya jangan terlalu sering gitu. Kayak kalau terlalu sering, jadi orang tahu kebaca lah ya. Nggak, orang pertama itu, kedua orang ntar bisa jadi nyari-nyari kesalahan beneran gak sih? Oh iya. Iya gak sih? Kayak, oke, kayaknya udah dulu deh. Makanya gue udah lama banget nih gak bikin gitu-gituan udah. Enggak sih, baru lebaran kemarin. Kenapa lebaran? Oh, gue ulang doang padahal. Beli babi kan? Enggak, lebaran kemarin gue bilang, selamat lebaran dari saya yang tidak akan pernah mualaf. Oh iya. Lah itu kan maksud gue jokes tahun lalu. Gue gak nyangka itu bakal digoreng di Facebook ternyata. Nah dari Facebook ada yang screenshot masukin ke Twitter. Di Twitter trending. Ya Allah masih nih ternyata. Padahal gue tidak, yang itu gue gak nyoba. Iya. Karena gue kira ya kan yang udah follow gue sekarang udah terbentuk dong, udah ke filter nih. Iya, udah orang-orang yang satu frekuensi dong. Iya. Masih aja anjir ada yang kayak gitu ternyata. Gitu. Emang kalau mau
kalau mau terkenal pakai jalur kontroversi paling gampang. Secara gue praktisinya ya, gampang banget. Gampang banget. Beuh, gila. Tapi untuk bisa bertahan, it's another level sih. It's another game. Bener. Beda lagi. Iya, karena memang kontroversi itu yang paling menyentuh secara gampang. Gampang banget. Langsung emosi kan. Betul. Baca ini langsung emosi gitu. Betul. Lu gak harus bikin karya yang bagus. Bener. Lu emosi aja. Nah, itu kan lu udah menyentuh. Cuma kalau lu bergantung dari situ doang gak bisa hidup sih. Karena lu bergantung dari emosi sesaat. Betul. Gak ada connection sama orang. Nah itu tuh yang harus dijaga tuh ketika lu misalnya viral overnight gitu ya. Dopamin itu kan gila ya. Kayak wah gue dapet likes, dapet komen gitu. Nah gimana caranya lu gak terlena dari situ gitu. Bener. Banyak juga kan yang gara-gara kontroversi mereka viral, akhirnya apa? Mereka bikin kontroversi lagi. Banyak lah di banyak sekali. Tanpa kita harus sebut nama, kita udah satu pikiran. Iya. Cuma ngomong gitu doang. Iya, aman dong. Iya. Aman dong. Banyak lah pasti yang ada di. While gue orang apa ya, orang gak tahu kan ternyata gue dari 2017 tuh udah struggling parah bro, gila. Gue gak punya duit, gue kemana-mana naik kereta. Tapi kan orang gak tahu itu. Orang taunya yang udah jadi aja gitu. Dan dengan lu berproses itu, lu lebih menghargai hasilnya. Sangat. Ketika lu dapet hasil yang bagus, lu tahu itu semua itu kerja keras gitu. Semua itu kerja keras berkat dari Tuhan. Betul. Jadi lu gak take it for granted dan lu kayak tidak pernah sih. Gak pernah ngegampangin gitu. Wah makanya gue mikir terus karena gue gak pernah ngegampangin itu. Gue gak ngerasa tenang gitu sekarang. Kayak kecuali gue udah setajir Jeff Bezos tuh, gue udah tenang, gue ngapain. Masalahnya mereka pun di level itu mereka juga gak tenang. Mereka kan juga ada struggle-nya masing-masing kan. Mereka mikir, aduh gimana nih gue harus belajar AI, outer space, bla bla bla. Betul. Ya teman-teman, seru banget lagi ini. Ya. Terima kasih Medi sudah main ke sini dan memberikan wisdom-wisdomnya, perjalanan hidupnya. Semoga bisa jadi inspirasi. Dan teman-teman kalian lihat sekarang Medi Rinaldi ya. Yang kalian pikir cuma review-review mainan biasa yang kocak-kocakan. Oh ini deep down-nya podcast pertama yang diulik kayak gini. Aku udah yakin banget sih. Dan ya dugaan aku benar sih. Benar-benar Medi ini punya strategi banyak lah untuk ya mikir banyak dan apapun yang dilakukan itu kayak sudah diukur gitu. Ada hokinya juga sih, gue ngerasa ada berkahnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mantap. Ustaz Felix. Tapi benar. Gue tiba-tiba. Gue ngerasa banyak berkat juga dari Tuhan gue. Ya. Jadi ya semuanya nggak mungkin ini gue doang sih pasti ada ide yang tiba-tiba dikasih. Wah ini pasti gitu. Kayak even kita kan nggak bisa kontrol output kan. Ya gue ngerasa kayak bener lagi. Gue bisa naik, gue bisa, maksudnya kan review mainan kan oke, let's say lu gak yang pertama gitu. Tapi kenapa lu bisa yang dikenal, kayak bokap gue selalu bilang, orang pintar tuh banyak. Orang bisa bahasa Jepang banyak, orang bisa MTK banyak. Betul. Dapat beasiswa kalau negeri banyak, tapi kenapa kamu? Itu ya berkat dari Tuhan. Ya, there must be a calling kan. There must be a calling. Mantap, thank you Medi Rinaldi. Thank you Jer, thank you banget. Seru banget.